Bahkan kita yang manusia pun juga berkata demikian, bukan? Ketika kita mungkin kita bisa melihat, kalau lihat orang itu jangan dari tampaknya aja, yang cantik, yang ganteng saja. Tapi kamu juga harus lihat dia baik atau enggak, lihat hatinya. Apalagi anak-anak muda ya, yang mencari pasangan gitu. Pasti kriteria yang paling tinggi itu nggak mungkin cantik dan ganteng. Ini pemuda-pemudi Kristen ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin, karena apa? Karena mereka cari yang pasti, yang pertama itu seiman dulu. Yang kedua, baik, nggak sombong, suka menabung, dan sebagainya. Mungkin yang paras itu nomor sekian. Padahal waktu deketin orang gitu ya, waktu seneng, waktu suka sama orang pun kita juga pilih-pilih yang ganteng, yang cantik. Bukan? Saya tentu tidak menentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kita manusia memang lebih tertarik dengan yang indah, yang terlihat oleh mata kita, yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, tapi Tuhan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia punya kriteria tersendiri dalam melihat manusia dan bagaimana manusia diperkenan di dalam hatinya. Dan ini selain saya setuju, saya juga senang gitu ya dengan kalimat ini, Tuhan melihat hati. Tapi walaupun saya senang, ada dua sisi nih Bapak Ibu, ada kabar baik sama kabar buruknya, kabar yang tidak baik. Kabar baik bagi kita ya, buat saya, mungkin buat Bapak Ibu juga, kita bisa memahami bahwa Allah mengasihi kita tanpa pamrih. Allah mengasihi kita tanpa mempertimbangkan penampilan kita, penampilan fisik kita. Karena dia melihat hati kita. Senang dong kalau dapat kabar seperti itu. Tapi kabar nggak baiknya, kita nggak tahu Bapak Ibu apakah hati kita itu baik atau buruk. Kita nggak tahu dengan benar bagaimana penilaian Tuhan, bagaimana dia bisa menilai bahwa hati saya itu benar atau tidak benar, baik atau buruk. Bagaimana cara kita memastikan bahwa hati kita sudah benar di hadapan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Maka melalui firman Tuhan ini, kita perlu memikirkannya, kita perlu mempertanyakannya dalam benak kita, dalam pikiran kita. Apakah mungkin saya, orang berdosa ini, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan? Apakah mungkin Bapak Ibu, Saudara, dan saya memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan? Nah, kita akan sama-sama melihat, sama-sama belajar. Sebenarnya hati yang benar yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa sih? Dan bagaimana hati kita diperkenan oleh Allah? Nah, Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah tentang pencarian seorang raja Israel yang baru yang akan menggantikan Saul. Di mana Allah telah memilih sendiri orang yang tepat menurut dia, menurut Allah untuk menjadi raja Israel. Tentu kita tahu bahwa raja pertama, Saul, itu telah mengecewakan dan mengkhianati Tuhan selama dalam kepemimpinannya. Saul lebih memilih memimpin bagi kepentingannya sendiri, bagi kemuliaannya sendiri, daripada taat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saul lebih tertarik untuk mencintai diri sendiri, fokus pada diri sendiri daripada fokus pada misinya Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Ini juga jadi perenungan saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini. Apakah selama ini kita sudah fokus dengan Tuhan ataukah kita masih ada nih kepentingan-kepentingan diri sendiri yang kita lakukan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dalam perikop inilah Tuhan melalui Samuel memproklamirkan seorang raja yang terpilih yang akan memimpin Israel dengan setia kepada Tuhan. Dan seorang raja yang dengan kuasanya memberkati, melayani rakyatnya.
menjadi raja yang menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Dan kita akan diperlihatkan Bapak Ibu bagaimana Allah mencari, bagaimana Allah memilih orang yang dipakainya, yang akan dipakainya untuk menggenapi rencananya. Yaitu dimulai dari Samuel yang diutus Tuhan ke Bethlehem, ke kota yang kecil Bapak Ibu, untuk menemukan yang dia cari di dalam keluarga Isai. Dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang dicari Allah itu bukan anaknya Isai yang perawakannya tinggi, yang gagah perkasa, seperti anak sulung Isai, si Eliab itu. Tapi seorang anak bungsu yang terkecil, yaitu Daud. Dia seorang gembala, yang mungkin gak semua orang tuh bisa terpikirkan gitu bahwa anak tersebut yang dipilih oleh Allah. Bahkan saat dia muncul pun sepertinya orang yang melihatnya gak akan bilang, wow ini dia orang dipilih Allah, bukan. Pasti orang-orang akan berkata bahwa benar nih Tuhan gak salah pilih. Karena walaupun dia sempat jadi pahlawan gitu ya, melawan Goliat, mengalahkan Goliat, tapi dari tampangnya, dari perawakannya, dianggap gak layak menjadi raja. Bapak Ibu, hal pemikiran seperti ini lumrah pada saat itu. Karena memandang, menentukan orang itu berkompeten atau tidak, itu terlihat dari perawakannya juga. Dari keberaniannya, dari gagahnya. Jadi ketika mereka melihat, oh ini mustahil banget nih terjadi, itu lumrah sekali. Bahkan ayahnya sendiri, Bapak Ibu, mengatakan dia si bungsu yang terkecil. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, diartikan yang terkecil, itu berarti juga tidak terhitung gitu, nggak penting gitu. Karena kan saudaranya si Daud ini kan ada 7 gitu ya. 7 dalam zaman dulu itu sempurna gitu. Terus habis itu nongol nih si Daud gitu. Jadi kayak nggak terhitung si Daudnya ini. Ayahnya sendiri pun gak expect sama sekali bahwa si Daud anaknya yang kecil ini terpilih menjadi seorang raja. Akan diurapi menjadi seorang raja. Tapi itulah pilihan Tuhan Bapak Ibu. Tidak terpikirkan oleh manusia, tetapi tetap terjadi. Dan yang pasti pilihan Tuhan bukan asal-asalan. Dan Tuhan pasti memilih yang terbaik. Pilihan Tuhan gak pernah gagal, karena kita tahu bagaimana kepemimpinan Daud pada saat dia dipilih menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus yang datang pun dikatakan sebagai anak Daud. Daud gelar raja yang sangat-sangat dielu-elukan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, apakah seringkali kita juga berpikir demikian seperti tadi gitu ya? Menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Dengan mudahnya kita mengatakan, oh, dia itu baik, dia itu jahat loh, dia itu seperti ini loh, dia itu seperti itu loh. Dengan apa yang terlihat di mata kita saja. Meskipun apa yang terlihat itu belum tentu salah, bisa jadi benar Bapak Ibu, tetapi dengan cepat menyimpulkan, melabelkan seseorang dengan apa yang kita lihat, itu pun adalah sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang perlu kita pahami itu gak baik, dikatakan oleh seorang Kristen seperti kita. Karena sangat tidak mungkin kita yang adalah manusia biasa bisa dengan sempurna memahami perasaan orang lain. Memahami isi hatinya orang lain. Terkadang kita saja nggak ngerti apa nih yang aku rasain gitu. Kita nggak ngerti sepenuhnya diri kita sendiri. Kok kita sok tahu dengan apa yang orang lain pikirkan, dengan apa yang orang lain rasakan, dengan apa yang orang lain miliki dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat yang ke-7 yang kita renungkan hari ini. Saya akan bacakannya lagi. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel,
Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini Allah menegaskan kembali bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah melihat ke bawah dari surga dan berkata, wow, oh itu resumnya bagus tuh. Dia berprestasi tuh. Kayak potongan rambutnya itu bagus tuh. Pantas jadi raja. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan waktu Allah bilang Allah melihat hati, ini menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang maha tahu. Bukan hanya maha tahu, tapi dia juga menginginkan bahwa raja yang dipilihnya itu adalah raja yang memiliki hati yang benar. Bahkan bukan hanya berbicara tentang raja, tapi Allah juga ingin umatnya pun memiliki hati yang benar di hadapannya. Ini adalah kata-kata yang mudah sekali Bapak Ibu untuk kita katakan. Tapi apakah kita bisa melihat hati manusia, kedalaman hati manusia? Jawabannya tentu kita sudah tahu. Kita tidak bisa melihat kedalaman hati manusia. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu hati kita yang paling dalam. Tuhan yang tahu dengan sempurna cara dia memahami hati kita. Dan Bapak Ibu, kita tadi melihat bagaimana Allah memiliki kriteria sendiri dalam memilih orang, yaitu Allah melihat hati. Dan orang yang disebutkan itu adalah Daud, Bapak Ibu. Tetapi apakah Daud memang memiliki hati yang benar? Saya bisa katakan ya. Dengan kacamata Tuhan. Dengan apa yang Tuhan lihat. Daud adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Bahkan dikatakan ya Bapak Ibu ya. Daud itu adalah David is the man after my own heart. Atau Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Allah bilang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, tentu kita jangan berhenti sampai di sini saja. Kita jangan sampai berhenti di sini saja. Apakah Daud nggak berdosa berarti? Apakah Daud nggak melakukan kesalahan sama sekali? Kan kita melihat bahwa benar itu berarti nggak salah gitu kan ya. Tapi apakah Daud itu benar terus nggak melakukan dosa, nggak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan Daud, apa kesalahan, apa dosa yang kita ingat yang Daud lakukan? Apakah tentang Batsheba? Itu bukan satu-satunya Bapak Ibu. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud, ada seorang penafsir yang bilang bahwa dia tuh gagal sebagai seorang ayah. Dia itu orang-orang yang tipe orang yang menghitung-hitung keberhasilannya. Jadi dia narsistik, pengen dielu-elukan, pengen dibanggakan. Bahkan dia juga pernah berkhianat, dia menipu. Sampai kita tahu pun Allah sendiri menghukum Daud karena dosa-dosanya itu. Allah sendiri yang menghukum Daud karena dosa-dosanya. Bapak Ibu, Daud bukan orang yang sempurna. Dia juga manusia berdosa yang rentan. Manusia biasa yang rentan akan dosa. Dalam hal ini Allah memang melihat hati. Tapi bukan berarti Daud memiliki hati yang hebat dibandingkan orang-orang yang sebelumnya. Bahkan dibandingkan Saul yang menjadi raja sebelumnya. Allah melihat hati bukan berarti Daud memiliki hati yang hebat sehingga Allah memilih dia. Dan di sini kita tidak mungkin secara gamblang, ya, secara sempurna memahami pilihan Tuhan, memahami kedaulatan Tuhan untuk memilih Daud menjadi hambanya, menjadi orang yang berkenan di hatinya. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari melalui diri Daud ini, yaitu Daud benar-benar melihat
Tuhan benar-benar melihat Daud adalah orang yang bertobat, Bapak Ibu. Daud adalah orang yang benar-benar bertobat dan mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia melakukan kesalahan dan dia sadar, dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan, memohon ampun, mengakui kesalahannya, bertobat dan tidak melakukan kesalahan. Tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan tentunya kita bisa tahu bahwa itu bukan karena kekuatannya Daud, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13-nya, Bapak Ibu, saya akan bacakannya bagi kita semua. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya sejak hari itu, dan seterusnya roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Apa hubungannya Bapak Ibu dengan ayat ini? Saya percaya bahwa roh Tuhanlah yang mampukan Daud untuk kembali kepada kebenaran. Dia yang tersesat, dia bagaikan domba yang tersesat, tapi melalui roh Tuhan, dia mampu untuk kembali kepada yang benar. Dia mampu untuk tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Dan dia mampu untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang jahat dan mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan dia mampu untuk melihat bahwa di luar Allah, dia tidak mampu melakukan kebenaran. Dia tidak mampu menyesali dosanya dan sungguh-sungguh bertobat. Itu Bapak Ibu. Dan kita tahu Bapak Ibu, kriteria raja yang Tuhan berikan gitu kepada Daud ini memang bukan sepenuhnya, enggak sepenuhnya terpenuhi dalam diri Daud. Tapi hanya Kristus saja yang menjadi Kristus Raja yang sejati. Kriteria Raja yang sejati yang Allah Bapa nyatakan itu tercermin dalam diri Yesus. Dia datang dari kota kecil yang gak dipandang orang, bahkan dia lahir di tempat yang hina, Bapak Ibu. Walaupun ketika dia datang di dunia berdosa pun, dia juga menghinakan dirinya. Tapi dia membuat dirinya terhina lagi, Bapak Ibu. Tapi ketika di hadapan manusia pun, manusia juga membuatnya hina, Bapak Ibu. Gak ada orang yang bisa menyangka bahwa seorang juru selamat lahir dari seorang perempuan berdosa. Lahir di kota yang kecil, gak ada yang menyangka bahwa dia adalah Allah yang menggenapi rencana Allah Bapa bagi dunia. Rela jadi korban bagi rakyatnya yang berdosa. Dan dialah satu-satunya manusia yang memiliki hati yang benar, hati yang berkenan, hati yang mengasihi, yang sejati, yang gak bercacat sama sekali. Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa kita pahami bagaimana memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa secara sempurna memahami bagaimana Allah menilai hati kita, tapi setidaknya kita bisa memahami bagaimana seorang berkenan di dalam hati Tuhan. Yaitu adalah seorang yang pertama, itu Roh Kudus harus hadir dalam hatinya. Roh Kudus harus hadir menguasai hati kita. Karena adanya Roh Kudus, kita dimampukan. Kita dibimbing, dikuatkan, dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau secara manusia kita tidak bisa. Kita perlu Roh Kudus untuk menguasai hati kita, memimpin hidup kita. Dan yang kedua, setelah Roh Kudus hadir dalam hati kita, yang kedua, seseorang yang berkenan di hati Tuhan tentunya adalah orang yang memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Hal ini terkait bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu memurnikan hati kita dari setiap peristiwa yang kita alami. Bisa ketika saat ada pergumulan, saat ada penderitaan, saat ada masalah, Tuhan akan melihat apakah kita bisa taat sampai akhir, apakah kita tetap hidup dalam jalan Tuhan sampai akhir atau tidak. Tapi bukan hanya dalam penderitaan saja Bapak Ibu.
Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengubahkan hati kita menjadi hati yang berkenan di hati Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita yang saat sukses ya Bapak Ibu ya, saat biasa-biasa aja, terkadang iman kita juga diuji ya. Dan pilihannya adalah apakah kita mau taat terus beriman kepada Tuhan, ataukah kita meninggalkan Tuhan. Oh, saya cukup seperti ini, gak perlu Tuhan lagi. Apakah seperti itu? Ataukah kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Tuhan itu kekurangan tenaga, terus habis itu butuh kita untuk menjalankan rencananya. Tidak. Tuhan memilih kita bukan karena Dia butuh kita. Bahkan ketika kita mampu itu pun karena Tuhan, bukan karena kita. Kita nggak boleh sombong dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, atau dengan pengaruh kita yang besar di keluarga kita, di gereja kita, di pekerjaan kita. Tidak akan ada gunanya Bapak Ibu untuk memuliakan diri sendiri. Kalau itu tujuan utamanya, gak ada gunanya Bapak Ibu. Karena kita perlu melihat apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan saya. Dan itu pun tercermin dari bagaimana kita melihat orang lain Bapak Ibu. Apakah kita sering membandingkan diri, entah itu sombong dengan merendahkan orang lain, atau merasa rendah diri karena sepertinya orang lain tuh lebih daripada saya. Bapak Ibu, ini juga tentang hati. Bagaimana kita menilai hati kita, menilai hati orang lain. Apakah kita memiliki hati yang bersyukur sekaligus terus mau belajar untuk lebih baik lagi? Bukan hanya minder, bukan hanya sombong dengan apa yang kita miliki. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Dan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, Dia sedang melihat apakah kita adalah orang-orang yang mau hidupnya dikenan oleh Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang mau berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menutup rangkaian ibadah doa ini. Di dalam doa, kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu bagi jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh. Kalau kita tahu, kita kenal ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa sebutkan namanya. Tapi ada berapa ini dari anak sekolah minggu yang dalam keadaan lemah tubuh Bapak Ibu. Kita saat ini berdoa untuk Dev ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang nggak kenal karena ini anak sekolah minggu ya. Tapi kita berdoa karena Dev ini sebulan terakhir sakit dan udah dibawa ke rumah sakit dan masih belum sembuh. Kiranya Tuhan yang pulihkan Dev. Kita juga berdoa untuk Kenzo. Mereka semuanya dari Batita, kelas Batita ya Bapak Ibu, dari anak-anak kecil gitu ya. Kenzo ini juga sakit Bapak Ibu, batuk pilek karena mungkin cuacanya yang kurang bersahabat, jadi banyak anak-anak kita yang sakit, anak sekolah minggu. Dan yang ketiga kita berdoa untuk Kenny. Kenny ini anaknya Loseliah, kalau Bapak Ibu tahu, anaknya Loseliah, dia juga sakit sama, batuk pilek juga. Dan rencananya juga mau ke dokter untuk check up, kiranya Tuhan yang juga memberikan pemulihan bagi Kenny. Kita juga berdoa untuk Christian Bia yang demam dan batuk. Kita doakan untuk Christian Bia juga. Dan terakhir, saya baru dengar kabar ada Clarissa yang juga sakit muntah-muntah gitu. Jadi mamanya pun gak bisa datang ke gereja karena
Clarissa sakit. Kita akan berdoa untuk beberapa anak sekolah minggu kita ini. Dengan membuka suara, kita berdoa untuk mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, sekolah minggu yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Dev ya Tuhan, yang demam tinggi 1 bulan, sakit-sakitan. Tuhan, kami mohon pemulihan daripadamu. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memulihkan melalui dokter yang merawatnya, bahkan melalui obat-obatan yang juga diminum, bahkan setiap perhatian dari keluarganya. Kiranya itu menjadi pemulihan bagi Dev ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mamanya juga ya Tuhan, yang mungkin sudah capek, mungkin juga penuh dengan pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mamanya ya Tuhan, untuk menghadapi setiap tantangan-rintangan yang dihadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kenzo, yang sakit, batuk pilek, dan demam juga. Tuhan, kami mohon, biarlah setiap perawatan yang dilakukan itu juga menunjang pemulihan dari Kenzo. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kenny, anak dari Rosalia, yang juga dalam keadaan sakit dan rencana mau cek ke dokter juga. Tuhan, kami mohon pemulihan daripadamu. Biarlah Engkau yang memulihkan Kenny ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Christian Bia, yang 2 hari panas juga batuk. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan Christian Bia, supaya di tengah kesibukannya sebagai siswa, mungkin dia juga ada persiapan untuk ulangan. Tuhan, kami mohon Engkau yang memulihkan, menyembuhkan Christian Bia. Dan terakhir ya Tuhan, kami berdoa untuk Clarissa, yang juga dalam keadaan sakit, yang muntah-muntah. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memulihkan Clarissa ya Tuhan, sehingga Clarissa boleh sembuh. Dan waktu dia mempersiapkan ulangannya pun dia boleh mempersiapkan dengan baik dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau jamah mereka. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang kudus itu menyembuhkan, memulihkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami, di mana mereka berada ya Tuhan, yang mungkin mereka dalam pergumulan, sakitnya, dalam pergumulan perekonomiannya, dalam pergumulan dirinya, imannya. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau hadir dalam kehidupannya, memimpin kehidupannya. Tuhan, kami juga menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki kriteria tersendiri untuk menilai kami. Engkau menilai hati kami, bukan dari tampang kami. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa, yang gak mungkin secara sempurna memiliki hati yang benar di hadapan. Tapi Tuhan, kami mohon kekuatan daripadamu, supaya kami melalui kehidupan kami boleh memperlihatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memohon untuk Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan itu bukan hanya buat pengetahuan kita saja, tetapi kita juga berdoa supaya firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Kita juga secara pribadi memohon kepada Tuhan akan setiap pergumulan yang kita alami, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Untuk doa penutup dan doa berkat, saya serahkan kepada Musa Budi. Mari jemaat Musa mengundang kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kami boleh bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan juga pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami selama kami mengiring dan mengikut Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Lause Yohana, dan kami juga bersyukur untuk doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan untuk pujian, dan Tuhan kami hamba-Mu menyerahkan untuk seluruh jemaat yang hadir baik secara langsung ataupun yang tidak langsung. Tuhan juga yang boleh menyertai kehidupan seluruh jemaat kami, agar kami semua sungguh-sungguh boleh bergantung penuh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan sudah pimpin, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Allah Tritunggal. Dan terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tidak berkesudahan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa kita sampai di sini. Saat teduh, selamat malam, Tuhan memberkati.